Selamat pagi anak-anak semua. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama Miss Mirabayan Purba, Miss dari Universitas Quality. Jadi di sini Miss mau meneliti di kelas kalian untuk memenuhi kebutuhan skripsi Miss. Jadi di sini Miss akan membagikan soal pretest kepada anak-anak semua. Jadi di sini soal pretestnya ada 5. Jadi Miss harap bantuan dan kerjasama anak-anak semua untuk mengerjakan soal pretest yang akan Miss berikan nantinya. Jadi di dalam pengerjaan soal pretest nanti Miss akan berikan waktu kepada anak-anak semua dalam waktu 30 menit dalam pengerjaan soal pretest. Jadi di sini Miss akan bagikan soal pretest, tapi jangan lupa ditulis namanya kelas berapa. Boleh? Boleh. Oke, sekarang selamat mengerjakan soal pretest. Cepat. Jangan lupa ditulis namanya, kelasnya ya, Dek. Ya.
Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita memulai kelas kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi di sini Miss mau menunjuk untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk ketua kelas boleh maju ke depan untuk memimpin doa. 12 aja, kawan. 12. Doa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, jadi di sini Miss mau mengecek absensi kehadiran kalian dulu ya, supaya Miss mengetahui siapa saja yang menghadiri kelas pada hari ini. Oke, jadi di sini Miss akan mengecek nama kalian terlebih dahulu. Oke, atas nama Almaira, Jessica, Hafiza, Alvino, Farel, Muhammad Arya Bima, Nadita, Nadine, Anggi Marito, Rizky Pahelpi, Febiola Simamora, Afgan Made, Krishna, Rizky Pahelpi. Oh, udah ya tadi bilang ya. Oke, berarti hari ini datang semua kan? Nah, jadi di sini sebelum Miss menjelaskan mengenai materi Miss, di sini Miss punya ice breaking loh. Jadi di sini Miss akan mempraktekkan terlebih dahulu seperti
seperti apa ice breakingnya. Nanti anak-anak semua berdiri untuk mempraktekkan ice breaking yang sudah Miss jelaskan. Nah, jadi di sini Miss akan mempraktekkannya terlebih dahulu. Yang ini namanya jari jempol. Yang ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar tidak boleh ngobrol. Yang ini namanya jari telunjuk. Yang ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar tidak boleh ngantuk. Yang ini namanya jari tengah. Yang ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar tidak boleh lengah. Yang ini namanya jari manis. Yang ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar tidak boleh nangis. Yang ini namanya jari kelingking. Yang ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar tidak boleh kelingking. Oke, sudah bisa dipraktekkan? Oke, kalau sudah bisa dipraktekkan, silakan berdiri semua. Buat gerakannya ya. Oh, tahu di mana? Silakan berdiri semuanya tanpa terkecuali. Kita mulai ya. Sekalian dipraktekkan tangannya. 1, 2, 3, mulai. Ini namanya jari jempol. Yang ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar tidak boleh ngobrol. Yang ini namanya jari telunjuk. Yang ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar tidak boleh ngantuk. Yang ini namanya jari tengah. Yang ini namanya jari tengah. Apa katanya? Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar tidak boleh lemah. Oke, yang kelingking. Yang ini namanya jari manis. Yang ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar tidak boleh nangis. Oke, yang kelingking. Yang ini namanya jari kelingking. Yang ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar tidak boleh kelingking. Oke, silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi komponen ekosistem. Jadi, sebelum Miss menjelaskan mengenai materi komponen ekosistem, di sini Miss juga akan memberikan lembar kerja. Jadi, dengan catatan ketika Miss menjelaskan materi nantinya, kalian harus fokus memperhatikan Miss. Karena materi yang dijelaskan akan membantu kalian di dalam bekerja kelompok ataupun berdiskusi. Dan akan membantu kalian untuk mengikuti permainan atau games nantinya. Karena nilai yang akan kalian dapatkan di permainan akan menentukan nilai kelompok. Sampai sini paham? Paham, Miss.
ekosistem. Nah, Miss mau bertanya kepada anak-anak kelas 5A. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu ekosistem? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa? Pebri, Ayo, Febiola. Berdiri deh, berdiri. Oke, jadi benar apa yang dibilang Febiola itu sangat-sangat benar. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi di dalam komponen ekosistem terdiri dari dua faktor. Yang pertama faktor apa? Yang pertama faktor abiotik. Yang kedua faktor biotik. Oke, sekalian Miss menjelaskan materi, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang dijelaskan. Boleh? Nah, jadi Miss mau bertanya, siapa di sini yang tahu itu apa komponen abiotik? Ayo angkat tangannya. Apa sih itu komponen abiotik? Ayo, ada yang tahu komponen abiotik itu apa? Gak ada yang tahu? Oke, jika tidak ada tahu, jadi komponen abiotik adalah unsur lingkungan yang tidak hidup. Nah, contohnya yaitu seperti apa? Cahaya matahari, tanah, apa lagi? Air, apa lagi? Darah, apa lagi? Apa? Kelembapan darah. Oke, jadi inilah contoh-contoh dari faktor abiotik. Nah, Miss mau bertanya kepada kalian. Kalau untuk kita manusia, apa sih peran dari cahaya matahari? Belum Miss menjelaskan apa sih peran cahaya matahari? Ada yang tahu? Apa sih peran cahaya matahari bagi kita, kehidupan kita sehari-hari? Contoh simpelnya aja. Apa? Yang lain? Ayo, selain Amira, siapa yang bisa memberikan pendapat? Ayo, saya tahu loh Miss, apa itu peran cahaya matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu selain saya Amira? Ada yang tahu? Oke, jadi hal yang paling simpel yang sering kita jumpai, cahaya matahari bisa tak mengeringkan baju kita? Bisa. Jadi apa yang mau diminum lagi? Jadi salah satu peran cahaya matahari adalah untuk fotosintesis pada tumbuhan hijau. Sesuai apa yang dibilang tadi sama kakak ini. Nah, hasil fotosintesis menghasilkan cadangan makanan yang menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, boleh dicatat ya. Yang kedua apa? Yang kedua contoh dari faktor abiotik itu apa? Tanah. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh peran tanah itu dalam kehidupan kita apa? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Gak ada yang tahu di kelas ini. Apa itu peran tanah? Ya, boleh. Apa coba? Gak ada yang tahu?
digunakan untuk menanam tanaman seperti sayuran. Simpel kan? Nah, jadi selain itu, tanah juga merupakan habitat tempat hidup berbagai makhluk hidup. Coba sebutkan dulu satu contoh hewan yang tempat tinggalnya di tanah. Betul, cacing. Nah, sudah? Bisa kita lanjut? Oke, jadi yang ketiga tadi apa? Air. Nah, air ini juga mempunyai peran. Kalau coba berikan dulu sama Miss contoh peran air itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah peran air bagi kehidupan kita sehari-hari. Apa lagi? Nah, jadi udara, oksigen dan karbon dioksida adalah contoh udara di sekitar kita. Oksigen dibutuhkan hewan dan manusia untuk bernapas. Jadi ketika kita bernapas, kita menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan untuk tumbuhan dalam berfotosintesis. Apalagi? Kelembapan udara. Nah, jadi di kelembapan udara ini, daerah yang memiliki kelembapan udara yang tinggi adalah daerah pegunungan. Sedangkan untuk pantai memiliki kelembapan udara yang tinggi. Sampai sini paham mengenai contoh-contoh dari faktor abiotik? Oke, jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke faktor biotik. Nah, kalian tahu nggak faktor biotik itu apa? Iya, faktor biotik itu adalah makhluk hidup. Nah, dari sini Miss tambah ya jawaban dari kalian. Komponen biotik adalah unsur dalam lingkungan yang terdiri dari apa aja? Terus. Bentar. Jadi di sini Miss akan menjelaskan lebih simpelnya lagi, yaitu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi untuk individu adalah makhluk hidup tunggal. Coba siapa yang bisa memberikan contoh individu, makhluk hidup tunggal? Harimau, kalau dia sendiri, dia kan tunggal. Nah, iya. Yang kedua itu populasi. Siapa yang tahu apa itu populasi? Ada yang tahu selain Febiola tadi? Ada. Masa cuma Febiola aja yang jawab di sini? Populasi. Alvino, apa populasi Alvino? Oke, jadi Miss di sini menjelaskan, yaitu populasi adalah kumpulan individu yang menempati habitat tertentu. Contohnya, dalam satu populasi juga menempati satu habitat tertentu. Contohnya apa? Contohnya seperti ikan. Ikan di mana tinggal? Di laut. Air. Apa lagi? Padi di mana tinggal? Sawah. Nah, yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup dalam habitat tertentu. Contohnya ada ikan, kata,
setiap nusa. Jadi di dalam komunitas itu, di situ campuran dia. Misalnya di dalam sebuah sawah itu, sawah kan apa aja tuh Pak? Yang terdapat di dalam sawah, hewan-hewannya. Ada gagak, ada cacing, belalang, itu kan campuran kan? Itu yang dapat dikatakan sebagai komunitas. Jadi faktor abiotik dan faktor biotik merupakan suatu interaksi yang saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sampai di sini paham? Paham. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Miss. Paham? Oke, jadi jika sudah paham semuanya, di sini Miss akan membentuk kelompok. Jadi Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Nah, di sini Miss akan membentuk kelompok kalian berdasarkan nilai tugas yang sudah Miss dapatkan sebelumnya dari guru kelas kalian. Jadi di sini Miss akan memanggilkan nama-nama kelompoknya dan silakan untuk menempati kelompok-kelompoknya. Jadi di sini Miss akan menentukan, yaitu untuk kelompok pertama akan duduk di meja yang ini. Kelompok 2 yang di sana, kelompok 3 yang di sana, kelompok 4 yang di sana, dan kelompok yang 5 di sini. Paham? Oke, jadi untuk kelompok 5 jadi di sini Miss akan memanggilkan nama-nama yang akan membentuk kelompok 1 berdasarkan nilai tugas yang Miss sudah dapatkan sebelumnya dari guru wali kelas. Untuk kelompok 1, silakan nanti duduk di sini. Namanya Jaskia. Sudah di sini Jaskia. Afgan. Oke. Ataya. Oke, jadi waktunya sudah selesai dalam pengerjaan lembar kerja. Jadi untuk setiap ketua kelompok menyerahkan lembar kerja yang telah didiskusikan kepada Miss. Untuk ketua kelompok yang pertama boleh memberikan lembar kerjanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
memang betul-betul memahami materi yang sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke permainan atau games, yaitu permainan atau games terdiri dari pertanyaan-pertanyaan materi mengenai materi yang sudah dijelaskan tadinya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan berupa penomoran, yaitu yang berada pada word wall. Jadi nanti ketika kalian akan memainkannya, kalian akan memilih penomoran nomor 1 sampai nomor 10. Jadi semisalnya kelompok pertama akan memilih soal nomor 1. Jadi ketika nanti diklik nomor 1 akan keluar soal pertanyaan dan wajib untuk diselesaikan. Jadi di sini Miss akan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menjawab, untuk 2 kali menjawab pertanyaan pada penomoran nomor 1 semisalnya. Selanjutnya, jika kelompok 1 sudah berhasil menjawab nomor 1, akan dilanjutkan oleh kelompok 2 berdasarkan pencabutan nomor undian yang akan kita lakukan nantinya. Jadi di dalam permainan word wall tidak semua bermain, hanya mewakili saja. Jadi satu kelompok yang mewakili hanya 3 orang, yang sisanya bertugas untuk mencatat poin-poin yang sudah didapatkan teman-temannya di dalam permainan games. Oke, jadi di sini yang bermain pada word wall itu hanya 3 orang mewakili teman-temannya. Jadi untuk ketua kelompok harus mempersiapkan anggota-anggota kelompoknya, siapa saja yang akan maju di permainan atau word wall ini. Di sini Miss kasih kalian waktu untuk ketua kelompok 3 menit untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan bermain pada word wall. Sudah? Kalian tulis saja namanya nanti. Kalian kasih kepada Miss lembar kertas saja dan tulis nama-namanya siapa supaya bisa menyebutkan nama-nama yang akan bermain pada word wall. Untuk ketua kelompok, silakan menentukan teman-teman yang akan bermain pada permainan word wall. Oke, untuk ketua kelompok silakan menyerahkan nama-nama anggota kelompoknya yang akan bermain pada permainan game. Untuk kelompok pertama terlebih dahulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, jadi Bang. Oke, jadi untuk ketua kelompoknya sudah boleh membuka nomor undian yang telah diambil tadinya. Jadi di sini Miss ingin bertanya, kelompok siapa yang mendapat angka nomor 1? Oke, kelompok 2 yang mendapat angka nomor 1. Berarti dia yang akan kelompok 2 yang akan pertama kali menjawab permainan di game ini. Yang mendapatkan angka nomor 2. Yang mendapatkan angka nomor 3. Yang mendapatkan angka nomor 4. Yang mendapatkan angka nomor 5. Oke, jadi di sini kalian sudah tahu kan siapa yang akan pertama kali menjawab permainan pada word wall. Jadi yang pertama kali bermain di permainan ini adalah kelompok 2 karena
Oke, jadi Miss di sini akan memberikan waktu kepada kelompok 2 untuk menjawab soal penomoran yang terdapat pada word cloud, di mana waktu di dalam menjawab pertanyaan tersebut terdiri dari 30 detik saja. Jadi untuk kelompok 2 boleh berdiskusi terlebih dahulu. Angka berapa yang akan mau dipilih? Kita berdiskusi. Oke, untuk satu perwakilan dari kelompok 2 boleh maju ke depan. Angka nomor 4. Ayo dibaca kelompok 2. Nah, jadi di sini Miss akan memberikan kalian waktu selama 30 detik untuk kalian menjawab. Sudah? Di sini sama mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Diskusikan dulu jawabannya. Sudah? Oke, waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Untuk kelompok 2 wajib menjawab pertanyaan yang terdapat pada word call, itu angka di nomor 4. Apa jawabannya? Ayo. Kita hitung ya, 1 sampai 3. Kalau tidak bisa, kita kasih lagi kesempatan. Hitung. 1, 2, 3. Salah. Oke, kita masih lagi
silakan duduk. Komponen biotik dan abiotik saling berkaitan dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Berikan satu contoh hubungan saling bergantungan antara hewan dan komponen abiotik di sekitar sekolahmu. Oke, Miss berikan waktu 30 detik untuk bisa jawab. Oke, langsung dijawab kelompok 1. Contohnya burung memanfaatkan angin. Contohnya abiotik untuk terbang mencari makanan di sekitar sekolah. Burung juga dapat menghasilkan karena dapat Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 5. Untuk mendiskusikan terlebih dahulu nomor angka berapa yang akan dijawab. Dan boleh maju ke depan. Nomor berapa? Nomor 7. Manusia juga merupakan bagian dari kompetisi kehidupan ekosistem. Berikan satu contoh bagaimana manusia bergantung pada komponen biotik. Misalnya untuk kelompok 5 dalam waktu 30 detik untuk berdiskusi untuk mencari jawaban yang ada di penomoran angka nomor 7. Ayo. Oke, mulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok 4 apa jawabannya? Oke, betul. Oke. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Nomor berapa kelompok 3? Angka nomor 3. Manusia juga memasuki kesebagian ekosistem di lingkungan sekitar. Sebutkan satu kegiatan manusia yang dapat merusak hubungan antara komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar rumah. Miss kasih waktu 30 detik untuk kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Mulai dari sekarang. Ya? Oke, sudah. Apa jawabannya kelompok 3? Apa nih? Apa? Oke, benar. Oke, lanjut lagi ke putaran kedua. Sudah selesai tadi kan? Semua putaran pertama kan? Oke, lanjut lagi pada putaran kedua yaitu kelompok pertama. Kelompok yang kedua. Untuk menjawab, untuk berdiskusi kembali. Mau angka penomoran berapa yang akan? Ya, putaran kedua. Mau angka nomor berapa? Gantian. Maju ke depan untuk angka nomor yang akan dipilih. Nomor 2 deh. Nomor berapa deh? Oke, tanah sebagai komponen abiotik penting bagi tumbuhan. Apa peran tanah dalam mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan? Oke, kakak kasih waktunya 3 menit untuk kelompok 2. Sudah? Menjaga suhu tubuh, suhu tubuh, dan
tiga? Siapa kelompok tiga? Maju ke depan. Nomor 6. Keseimbangan antara suhu, air, dan makhluk hidup penting dalam suatu ekosistem. Bagaimana perubahan suhu akibat pemanasan global bisa memengaruhi makhluk hidup di suatu wilayah? Saya kasih waktu 30 detik dalam menjawab soal ini. Berdiskusi dulu dahulu. Kelompok 3. Sudah? Oke, jawab. Oke, benar. Oke, untuk kelompok 1, silakan berdiskusi terlebih dahulu dan maju ke depan untuk memilih permohonan. Nomor 10. Setiap komponen ekosistem berdiri di lingkungan yang saling memengaruhi. Bagaimana dampaknya terhadap ekosistem jika air bersih di suatu danau habis? Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1. Oke, benar. Oke, yang terakhir yaitu kelompok 5. Silakan maju ke depan. Tinggal memilih angka nomor yang terdapat komponen abiotik berperan penting dalam mendukung kehidupan komponen biotik. Sebutkan 3 contoh komponen abiotik dan jelaskan bagaimana saling membantu hubungan. Ayo, 3 jenis komponen biotik. Oke, kita kasih waktu dalam hitungan ke-3. Salah. Kita lihat kesempatan. Kita hitung 3 kali. Kita hitung dengan 3. Nggak bisa, silakan. Jadi permainan pada waktu telah selesai dilakukan untuk poin-poin yang telah didapatkan oleh kelompoknya masing-masing akan dikumpulkan nanti di turnamen. Silakan duduk di tempat mejanya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan berada pada bagian akhir yaitu turnamen. Jadi di sini Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat prestasi kalian ataupun nilai tugas kalian yang sebelumnya sudah Miss dapatkan dari guru kelas kalian, yaitu akan ditempatkan pada meja pertama sampai meja ke-5, di mana di dalam satu meja itu terdiri dari 3 orang berdasarkan tingkat prestasinya masing-masing. Jadi di sini kita akan memainkan yaitu pada meja pertama. Jadi di sini Miss sudah mendapatkan sebelumnya nilai-nilai kalian. Jadi di sini saya akan memanggilkan nama-nama kalian dan siapa nama-nama yang akan terpanggil yaitu
Sini. Yang ketiga yaitu Hafizah Khaira. Inilah yang akan adu di meja pertama yang akan menjawab soal pada permainan word wall. Jadi cara permainannya yaitu di sini kalian harus menyepakati angka nomor berapa yang kalian pilih dan kalian akan membacakan terlebih dahulu soalnya dan kalian harus siapa cepat dia yang akan mendapatkan skor nilai yang pada penomoran angka dari nomor 1 sampai nomor 10. Paham? Oke. Jadi kalian sepakati dulu. Mau pilih angka nomor berapa? Angka nomor berapa? Ayo mewakili. Angka nomor Angka nomor 6. Silakan duduk dulu. Ini dia. Oke, di sini kita akan membuka soal yang terdapat pada angka penomoran nomor 6 dan di sini kalian dikasih waktu 30 detik dan siapa yang cepat dia yang mendapatkan poin di turnamen ini. Oke, Miss kasih waktu 30 detik dalam menjawab soal. Oke, silakan. Cacing. Oke, benar. Atas nama Jessica. Oke, selanjutnya sepakati dulu mau angka nomor berapa? Adik. Siapa cepat dia yang dapat perolehan nilai. Angka nomor 9. Silakan duduk dulu. Terbesar yuk. Miss kasih waktu 30 detik dalam penjawaban soal di nomor 9. Ayo, siapa cepat dia yang dapat. Oke, Chelsea. Oke, selanjutnya kalian sepakat untuk nomor berapa? Silakan maju untuk mewakili nomor berapa? Oke, nomor 2. Silakan duduk. Berada di tim lawannya. Oke, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Oke, betul. Siapa namanya? Hafizah. Oke, selanjutnya. Oke, mau nambah nomor berapa? Coba Anda berikan salah satu peran air dalam hidup sehari-hari. Ayo, Almira. Apa? Oke. Betul. Oke, selanjutnya. Ayo. Nomor 4. Ayo, Almira. Gimana? Gimana? Salah satu kalian, siapa yang cepat? Angkat tangan. Dengan cara? Oke, Almira. Oke, selanjutnya. Ayo yang mewakili. Nomor 8.
Ayo, Kak Miss kasih. Ayo, Jessica. Jessica. Oke, betul. Siang Sita dia. Oke, selanjutnya. Ayo, siapa tadi? Kamu, Jessica. Satu, dua, tiga. Oke, siapa namamu? Hafijah. Selanjutnya. Hewan itu adalah amfibi. Ayo. Kehidupan udara dan kehidupan tinggi. Diskusi waktunya. Ayo. Oksigen. Salah. Lagi. Ayo, siapa cepat. Ayo. 1, 2, 3. Ayo, Almeida. Jessica. Oke, semuanya gagal. Oke. Oksigen adalah kebutuhan utama. Ayo. Paru-paru. Tidak. Tidak. Bukan kolam. Tidak. Setiap air membersihkan kolam sehat ini. Tidak. Ayo. 1, 2, 3. Kakak yang menjawab. Betul. Oke, yang terakhir. Itu angka nomor 7. Lalu pindah. Ayo, Jessica. Kelembapan. Oke, Jessica. Yes. Oke. Sini dulu. Oke, jadi pada meja pertama untuk tim-tim lawannya sudah menyelesaikan soal yang terdapat pada wall. Jadi di sini akan Miss panggilkan lagi siapa saja yang akan bermain pada meja kedua. Oke, untuk pada meja pertama silakan duduk. Meja kedua yaitu ada Nadita, Zaskia, sama Nadine. Siapa yang ada di sini? Kalau waktu kasih 30 detik. Ayo. Nadine. Oke, Nadine. Kakak coba sedikit. Ayo. Oke, siapa namanya? Zaskia. Ayo, mau berapa lagi? Ayo.
Jelas dia. Selanjutnya. Cara lagi. Ayo, siapa yang bisa? Cara lagi waktu 20 detik. Mulai dari sekarang. Ayo disikat. Ini tadi. Oke, betul. Sekarang ya. Oke, selanjutnya. Itu poin Maka kasih waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Ayo, Nadine. 1, 2, 3, gagal. Ayo, kamu. Ya, salah. Kamu Bim dulu, Bim. 1, 2, 3, gagal. Oke, lanjut. Maka kasih waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Ayo. Apa? Salah. Ayo, Nadine. Sama hitung ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, betul. Nadine ya. Oke, selanjutnya. Ayo. Nomor 8. Ayo. Lakukan.
Oke, sama halnya dengan pada meja utama dan meja keempat, juga wajib menyelesaikan jawaban yang sama dalam pokok. Dan kalian harus menyepakati terlebih dahulu berapa yang akan kalian jawab. Yang boleh boy. Jorok kali tuh diminum lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Meja yang terakhir yang meja 5, silakan mengisi Diskusi waktu 30 detik. Untuk analisa itu, Ayo, Artino. Oke, yang ada yang bisa menjawab. Oke, lanjut. Tidak ada yang bisa menjawab. Apa terjadi? Oke, lanjut. Oke,
Suaranya tolong dikondisikan ya. Salah, ayo. Oke, jadi terakhir dari sini kita akan menentukan siapa yang juara 1 sampai 3. Oke, jadi di sini kan tadi kalian setiap kelompok ataupun yang mewakili kelompok sudah bermain pada permainan kortball atau games dan sudah juga bertanding melawan dengan teman kelompoknya berdasarkan tingkat prestasinya. Dan di bagian akhir ini, di sini Miss akan mengumumkan siapa yang mendapatkan skor yang paling tinggi. Nah, di sini Miss punya julukan juara 1. Jika juara 1 mendapatkan nilai di atas 50, itu dikatakan dengan super team. Juara 2 dikatakan great team jika mendapatkan nilai 50 sampai 40. Juara yang ketiga yaitu dapat dikatakan good team jika mendapatkan nilai kurang dari 40. Jadi di sini sudah Miss totalkan juga berapa hasil yang kalian dapatkan pada permainan atau game dan turnamen. Jadi di sini Miss mendapatkan yang juara 1 yaitu kelompok 3. Siapa kelompok 3? Kelompok yang juara yang kedua yaitu kelompok 5. Juara yang ketiga yaitu kelompok 4. Itulah juara-juara pada hari ini yang telah mengikuti permainan ataupun menyelesaikan games ataupun turnamen. Jadi di sini ada sedikit hadiah ataupun penghargaan atas di mana kalian sudah mengikuti permainan ataupun turnamen. Di sini kakak berikan apresiasi karena kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir permainan ini. Dan juga untuk memberikan apresiasi yang mendapatkan juara juga. Makasih cuma kasih informasi. Siapa dari juara 1? Maju ke depan. Semua. Sini.
Oke, jadi silakan duduk ke tempat masing-masing. Jadi sebelum Miss menutup materi kita pada hari ini, di sini Miss mau menyimpulkan materi kita hari ini, bahwasanya materi kita hari ini mengenai apa? Komponen ekosistem, yaitu kesimpulannya bahwasanya komponen ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen biotik dan abiotik di dalam ekosistem. Jadi, komponen abiotik dan biotik merupakan suatu interaksi yang saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, jadi masih ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya materi kita hari ini? Oke, sebelum Miss menutup materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, yaitu Almaira. Almaira boleh maju ke depan. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Miss. Oke, hari ini Miss akan membagikan soal post test, di mana kemarin kan sebelumnya sudah Miss bagikan soal pre-test. Jadi sekarang Miss akan membagikan soal post test, yaitu di mana soal pre-test dan soal post test itu terdiri juga dari 5 soal. Post test juga seperti itu, terdiri juga 5 soal. Jadi di sini Miss juga minta tolong bantuan anak-anak semua untuk menjawab soal pre-test yang akan Miss bagikan nantinya. Tapi di dalam pengerjaan soal post test, waktunya Miss berikan dalam pengerjaannya selama 30 menit. Jangan lupa terlebih dahulu nanti ketika pengerjaan post test, jangan lupa diisi nama beserta apa? Kelasnya. Oke. Jangan lupa ya, ditulis dulu namanya, kelas berapa.
Oke.